Suryani SPD. Saya guru IPS di SMP Negeri 1 Atap Pematang Sawah Kabupaten Tangerang, Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor ujian 2024-2008-05. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia, materi kelas 7 semester 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita mengikuti kegiatan hari ini dari awal hingga akhir kan? Lancar. Nah, kita sebelum memulai pelajaran, ayo kita doa dulu ya. Oke, silakan ketua kelasnya itu disiapkan dulu. Doa mulai. Berikutnya, apakah ada yang masuk hari ini? Hadir. Ya, sepertinya bakunya terisi semuanya. Berarti aman ya hari ini ya? Mbak, sebelum kita lanjut ke berikutnya, silakan dirapikan dulu baju kalian ya. Dirapikan dulu bajunya sebelum kita belajar. Kemudian tempatnya masih tidak rapi, atau misalnya ada sampah di sekitarnya, dirapikan dulu biar kita hari ini belajar misalnya nyaman. Kalau kita belajarnya dalam kondisi akak-akakan, kondisi gak rapi, kayaknya kok sangat mengganggu ya. Oke. Coba masih ingat nggak materi kita minggu yang lalu? Membahas tentang apa ya? Interaksi sosial. Ya, oke. Membahas tentang Interaksi sosial. Interaksi sosial. Kemudian ada berapa jenis interaksi sosial? Ada yang masih ingat? Bu. Oke, ada berapa? Ada 3. Oke, yang pertama Interaksi sosial antar satu individu dengan satu individu. Oke. Terus Ya. interaksi sosial antar satu individu dengan satu kelompok. Oke. Yang terakhir interaksi sosial antar satu kelompok dengan kelompok. Oke, betul sekali ya anak-anak ya. Kemudian 3 interaksi sosial ini ada contohnya masing-masing. Masih ingat nggak? Oke, coba yang masih ingat silakan. Apa contohnya? Saya Bu. Oke, silakan. Contoh interaksi sosial individu dengan individu yaitu Ani dan Anas sedang berjabat tangan. Oke, Ani dan Anas bertemu dan berjabat tangan, menanyakan kabar. Mereka saling berhadapan, saling bertemu
Seperti guru sedang mengajar di depan kelas. Oke, seperti ibu. Misalnya ibu ini ngajar di depan kalian ya. Saat ini kebetulan contoh ini benar. Ya. Ibu mengajar di depan kelas 81 dengan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Menjelaskan materi. Kalian perhatikan. Kalian bertanya, ibu menjawab, atau ibu bertanya, kalian menjawab. Itu sama halnya dengan menerapkan kontak sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ya boleh, silakan. Contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok, yaitu turnamen bola antar kelas. Oke, nah ini antara satu kelompok dengan satu kelompok mengadakan turnamen bola pada saat memperingati HUT RI yang ke-81 atau memperingati acara apa misalnya ya. Antar kelas melakukan turnamen bola atau misalnya bola voli atau yang lain ya, antar ke kelas. Mereka saling melakukan interaksi ya. Nah itu contohnya. Jadi paham ya? Oke, materi interaksi sosial sudah paham contoh-contohnya dan sebagainya. Nah hari ini kita akan bahas materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Coba minggu sebelumnya ibu sudah pernah ya, menyuruh kalian untuk membuka materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kalian sudah membaca di buku paket ya? Ya sudah membaca di buku paket ya. Nanti saat ibu bertanya, ada pertanyaan ini, nanti kalian diharapkan bisa menjawab. Nah sebelumnya, ayo kita melakukan nasi bikin dulu yuk sebelum kita lanjut ke materi kelangkaan. Silakan berdiri dulu, ayo. Ayo silakan. Mantap jiwa. Mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa. Tepuk tangan dulu anak. Udah bersemangat kembali ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Tapi sebelumnya ya, ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, anak ya. Pembelajaran hari ini yang pertama ya, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menelaah atau mengkaji konsep kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua ya, peserta didik mampu menguraikan macam-macam kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang harus kita capai. Semoga kalian hari ini bisa mengikutinya dengan baik. Ya, paham ya? Oke, itu gambaran materi yang akan kita bahas hari ini. Nah kita lanjut. Dua pertanyaan pemancing akan ibu lontarkan sama kalian. Nah, gimana semangat belajarnya ya? Ibu akan bertanya dua pertanyaan. Nah, pertanyaan dua ini, ya, yang bisa jawab akan ibu kasih hadiah. Tapi hanya 2 orang yang dapat hadiah ya. Kalau yang lain mau jawab apa? Tapi hanya 2 orang pertama yang bisa menjawab. Ya, jadi itu. Yang pertama pertanyaannya, siap-siap ya. Apa yang akan terjadi apabila sumber daya yang ada di lingkungan kita terbatas ya? Oke. Yaitu jumlah produksi menurun, harga barang meningkat, dan pendapatan masyarakat menurun. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk kalian. Nah, kalau belajar. Oke, sesuai dengan buku, aku akan ngasih hadiah nih. Untuk kalian bisa jawab ya. Ya Bu ya. Silakan. Nanti dibuka. Yang lain ingin enggak? Kalau ingin berarti harus bisa jawab pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan antara keterbatasan tersebut dengan kebutuhan manusia? Ayo. Oke. Sangat berpengaruh karena berdampak di kehidupan masyarakat karena terkendala di ketersediaan
ketersediaan kebutuhan manusia sehari-hari yang akan kita gunakan. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk kalian. Oke, nanti ya dikasih ya. Oke, sama-sama. Yang lain, ada yang punya jawaban nggak? Kalau ada, nanti tetap kasih nilai nih. Gak apa-apa, silakan. Oh, bisa tapi malu-malu ya. Apa? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, oke, kalian sudah bisa, merasa kalian semua sudah ngerti ya tentang kelangkaan. Kenapa? Karena kalian sudah belajar sebelumnya materi ya. Jadi penjelasan materi hari itu kelangkaan ya, dan kalian sudah bisa memahaminya ya. Oke, apa yang kalian sampaikan itu betul sekali ya. Untuk mengatasi kelangkaan itu kita harus salah satunya harus berhemat. Jadi pada saat kondisi situasi apapun kita tidak akan kaget atau sudah terbiasa. Sampai di sini paham? Paham. Nah sekarang kita masuk ke materi inti. Ibu akan menayangkan video materi tentang kelangkaan, ya, materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ya. Saya akan ditayangkan. Menelaah atau mengkaji konsep kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Yang kedua, permasalahan didik mampu menguraikan macam-macam kebutuhan manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan adalah keadaan saat kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas dihadapkan dengan alat pemenuh kebutuhan yang sifatnya terbatas. Kalau mengikuti ekonomi, kelangkaan merupakan salah satu masalah yang umumnya banyak digunakan dalam bisnis untuk menggantikan adanya kesenjangan antara tingkat pendapatan dan pendapatan. Ciri-ciri kelangkaan: 1. Sumber daya alam sulit diperoleh atau tidak cukup, yang menyebabkan alat pememas barang atau jasa tersebut akan sangat terbatas. Yang kedua, keinginan manusia yang semakin tumbuh dan tidak pernah berakhir. Yang ketiga, terbatasnya jumlah alat yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga menyebabkan kelangkaan. Yang keempat, melambungnya harga permintaan disebabkan jumlah stok terbatas. Dan yang kelima, setiap konsumen harus dapat berkorban untuk bisa mendapatkan barang atau jasa yang langka tersebut, bahkan bisa mengorbankan kebutuhan lain atau kebutuhan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan yang lebih utama. Jenis-jenis kelangkaan ada 4. Yang pertama adalah kelangkaan sumber daya alam atau SDM. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Yang keempat, kelangkaan sumber daya modal. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya atau konsumennya. Kebutuhan menurut intensitas tingkatnya. Yang pertama ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan manusia sehari-hari yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan kehidupan manusia. Di sini contohnya ada sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini dipenuhi setiap kebutuhan primer tercukupi atau kebutuhan kedua. Contohnya di sini adalah kabut rumah tangga atau alat transportasi. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier atau barang mewah. Kebutuhan ini dipenuhi setelah kebutuhan kedua. Contohnya mobil, motor, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada selera, yang ketiga ada istiadat, yang keempat kondisi alam, yang kelima tingkat pendidikan, yang keenam profesi, dan yang ketujuh usia.
Kebutuhan menurut waktunya di sini ada dua. Yang pertama ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang sifatnya mendesak tidak dapat ditunda. Nah, apabila ditunda, ini dapat mengancam kehidupannya. Di sini contohnya ada makan, kemudian ada obat saat orang sakit, kemudian tugas pemadam kebakaran. Yang kedua ada kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan yang akan datang ini pemenuhannya tidak perlu segera atau dapat ditunda pada masa yang akan datang. Jadi contohnya adalah tabungan akan membangun rumah bagus atau sejenisnya. Yang ketiga ada kebutuhan non sponnya. Di sini ada kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan lahiriah yang setiap pemenuhannya bertujuan untuk memelihara atau mengembangkan dan membantu pertumbuhan fisik atau jasmani. Di sini contohnya makan dan minum atau alat-alat olahraga dan lain-lain. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Di sini adalah kebutuhan yang pemenuhannya berhubungan dengan kepuasan jiwa atau perasaan dan hati sanubari. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan menimbulkan rasa senang atau bahagia. Contohnya di sini ada agama atau kebutuhan kasih sayang dan pujian. Yang keempat ada kebutuhan untuk subjeknya atau konsumennya. Di sini ada kebutuhan itu harus dipenuhi oleh setiap orang sehingga berbeda-beda perorangannya. Contohnya di sini adalah pena dan laptop yang dibutuhkan oleh pelajar atau mahasiswa. Kemudian yang kedua ada kebutuhan bersama. Ini harus dipenuhi untuk kebutuhan bersama. Nah, kebutuhan bersama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan berwujud seperti jembatan dan lain-lain. Kemudian yang kedua kebutuhan tidak berwujud seperti kebersihan atau keamanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ya itulah penjelasan materi kita hari ini, ya tentang materi kerangkaan dan kebutuhan manusia. Ya, yang sehari-hari sering kita jumpai anak-anak ya. Sampai di sini paham ya? Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD. Untuk tugas hari ini tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Oh iya, untuk video, ya kalian bisa buka di HP kalian. Contoh kelangkaan gas LPG. HP-nya di bawah ya. Silakan kalian buka link yang ada di grup yang sudah Ibu bagikan. Ya, silakan boleh dilihat. Ibu akan baca LKPD. Kalian kerjakan, ya silakan. Kalian kerjakan tugas kalian sesuai dengan perintahnya, ya. Kasih nama dulu, kasih nama, kemudian kelompoknya, anggotanya, perintah dari LKPD kalian kerjakan dulu. Ada yang kurang jelas? Boleh tanya? Satu. Kelompok 3, antum. Ada yang belum jelas? Boleh?
Sudah jelas kok. Yang belum jelas boleh nanya, ya. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 3. Kelompoknya ditulis Timur berdampak pada pedagang. Salah satunya adalah pedagang bakso keliling yang beralih menggunakan kayu bakar. Agus, seorang pedagang bakso keliling, mengaku resah akan kelangkaan gas LPG belakangan ini. Biasanya, Agus membutuhkan minimal 2 buah tabung gas 3 kg untuk memasak dan membuat bakso, dan 1 tabung untuk dipakainya saat berjualan. Namun kini, ia bersama istrinya membuat bakso terpaksa menggunakan kayu bakar, lantaran kayu bakar lebih murah dan bisa dicari di sekitar rumahnya. Saya beli sudah berapa hari? Sudah 2 mingguan, 12 hari. Itu 14 hari. Kalau kayu bakar, Anda nggak ada gas untuk keliling. Akibat kelangkaan ini, Agus kini hanya bisa berjualan seminggu 2 kali. Agus menyebut harga gas LPG naik secara drastis hingga mencapai Rp25.000 per tahunnya. Kalau mas pedagang kaki lima ini 1 minggu nggak bisa kerja 2 hari, dan nggak ada gas. Ia berharap kepada pemerintah untuk segera mengatasi kesulitan gas 3 kg ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Andi Himawan, Metro TV. Ya, uang Raisa sampai harus kembali ke cara tradisional ya, pakai angan dan juga kayu. Kayu bakar begitu ya, mungkin lebih enak ya. Baksonya jika benar murah. Nah, ya, itu contoh dari kelangkaan gas LPG. Silakan. Udah dibuka di harganya? Sudah. Jadi itu ya. Itu tadi. Silakan. HP-nya dibuka. Ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Nggak ada yang nggak kerja ya, semua dikerjakan. Tugasnya udah selesai? Sudah.
jelas ya. Kemudian dalam penulisannya nih Pak. Kalau sudah selesai, ya, boleh silakan kalian lanjut untuk presentase. Seperti biasa, kelompok satu dulu ya. Oke, silakan. Untuk kelompok yang lain nanti boleh menanggapi seperti yang kelompok lainnya ya. Kelompok lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan saat kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Uraikan macam-macam kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia. 1. Menurut intensitasnya atau tingkatannya, primer, sekunder, tersier. 2. Menurut sifatnya, kebutuhan jasmani dan rohani. 3. Menurut waktu penggunaannya, kebutuhan sebarang dan yang akan datang. 4. Menurut subjeknya, individu dan kelompok. 3. Analisis penyebab permasalahan dari gambar di atas LKPD. 3. Penyebab permasalahan kelangkaan pada gambar di atas yaitu karena kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tulislah dampak kelangkaan pada gambar di atas LKPD bagi masyarakat. Dampak kelangkaan pada gambar di atas yaitu menurunnya tingkat produksi, menurunnya pendapatan masyarakat, naiknya harga barang-barang, menurunnya permintaan sumber daya. Tulislah langkah pemecahan masalah yang harus dilakukan. Langkah pemecahannya. 1. Menyusun skala prioritas kebutuhan. 2. Menghemat sumber daya alam. 3. Memelihara kelestarian sumber daya alam. 4. Memanfaatkan sumber daya alam pengganti. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 6. Pemeliharaan sumber daya modal dengan tepat guna. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya berikan contoh 1 kebutuhan primer, 2 kebutuhan sekunder, dan 3 kebutuhan tersier dalam kehidupan sehari-hari. Apakah teman-teman ada yang ingin menjawabnya? Saya. Contoh kebutuhan primer yaitu makan atau pangan seperti air minum, beras, jagung, dan lain-lain. Contoh kebutuhan sekunder misalnya produk rumah tangga seperti kursi, meja, TV, dan lain-lain. Contoh kebutuhan tersier misalnya rumah mewah, mobil mewah, HP bagus, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari diskusi atau presentasi kami bahwasanya kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan sehari-hari agar kita tetap bisa menggunakan sumber daya alam dengan selalu berhemat dan tidak berfoya-foya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan saat kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. 2. Uraikan macam-macam kebutuhan manusia. 1. Menurut intensitasnya. 2. Menurut sifatnya. 3. Menurut waktu penggunaannya. Dan 4. Menurut subjeknya. 3. Analisis penyebab permasalahan dari gambar di atas. Penyebabnya adalah karena kebutuhan manusia terus bertambah, akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 4. Tuliskan dampak kelangkaan pada gambar di atas bagi masyarakat. 1. Menurunnya tingkat produksi. 2. Menurunnya pendapatan masyarakat. 3. Naiknya harga barang-barang. 4. Menurunnya permintaan sumber daya. 5. Tulislah langkah pemecahan masalah yang harus dilakukan. 1. Menyusun skala prioritas kebutuhan. 2. Menghemat sumber daya alam. 3. Menjaga dan memelihara alam yang ada. 4. Memanfaatkan sumber daya alam pengganti. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 6. Menjaga sumber daya modal yang tepat guna. Baik, dari hasil diskusi kami, apakah ada yang bertanya? Coba berikan macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. 2. Baik, apakah ada yang ingin menjawabnya? Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya yaitu kebutuhan sekarang seperti makan dan obat, kebutuhan yang akan datang seperti tabungan. Jadi kesimpulan dari diskusi kami yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup kita harus senantiasa memilih dan menyeleksi kebutuhan tersebut agar kita tidak menjadi manusia yang mempunyai gaya hidup boros. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan saat kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. 2. Uraikan macam-macam kebutuhan manusia. 1. Menurut intensitasnya, primer, sekunder, tersier. 2. Menurut sifatnya, jasmani dan rohani. 3. Menurut waktu penggunaannya, sekarang dan masa yang akan datang. 4. Menurut subjeknya, kebutuhan individu dan kelompok. 3. Analisis penyebab permasalahan dari gambar di atas. Karena kebutuhan manusia terus bertambah, akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 4. Tulislah dampak kelangkaan pada gambar di atas APBD bagi masyarakat. Menurut tingkat produksi. 2. Menurutnya pendapatan masyarakat. 3. Naiknya harga barang. 4. Menurunnya permintaan sumber daya.
Rumuslah langkah pemecahan masalah yang harus dilakukan. 1. Menyusun skala prioritas kebutuhan. 2. Menghemat sumber daya alam. 3. Memelihara kelestarian alam. 4. Memanfaatkan sumber daya alam pengganti. 5. Meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. 6. Memelihara sumber daya modal dengan tepat guna. Dari hasil presentasi kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Saya berikan contoh bagaimana menyusun skala prioritas kebutuhan. Apakah ada yang ingin menjawab? Saya. Cara menyusun skala prioritas kebutuhan yaitu dengan cara mengurutkan kebutuhan yang utama dahulu atau kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan papan. Jadi kesimpulannya adalah gaya hidup hemat harus selalu dikembangkan agar kita tidak menjadi manusia merugi, karena semboyan inilah yang akan membuat kita menjadi manusia sukses. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak ya, hari ini kalian sudah melakukan diskusi, presentasi dengan baik dan lancar. Ya. Apa yang kalian peroleh hari ini sudah kalian presentasikan di depan ya, kalian ungkapkan. Ya. Mungkin sebagian kalian sudah paham ya tentang keramahan sumber daya manusia atau kebutuhan manusia. Nah, kita masuk ke kegiatan penutup hari ini ya. Jadi dari awal hingga akhir yang sudah kalian ikuti, ya, mudah-mudahan akan membawa manfaat ke depannya. Ya. Kemudian untuk mengakhiri materi ini, ya, ini akan memberikan kalian soal refleksi. Apa yang kita dapat hari ini, kegiatan dari awal hingga akhir, apa kalian menemui kesulitan atau sebaliknya, nanti kalian isikan dalam lembar refleksi ya. Oke. Kemudian, coba ibu tanya dulu, hari ini kalian merasakan senang atau sebaliknya? Senang. Hari ini kita merasa senang karena hari ini kita ceria semua. Apa yang sudah kita ungkapkan, sudah kita tulis, semua sudah kita presentasikan di depan ke kelas teman kalian. Tentang materi kita hari ini. Ibu akan banyak soal refleksi untuk kalian. Nanti kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan soal refleksinya sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kalian alami hari ini. Oke, silakan. Nah, soalnya kalian kerjakan dulu. Gimana anak udah selesai? Sudah. Oke, sudah kumpul kembali. Ya semua. Ya, sudah semua. Coba dari serangkaian
Ya, apakah kalian di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian peroleh hari ini? Saya Bu. Oke, materi kelangkaan ya, silakan. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah bahwa manusia itu tidak luput dari kebutuhan yang ingin selalu dipenuhi. Namun kita juga harus bisa membedakan kebutuhan yang penting atau kurang penting dengan cara menyusun skala prioritas kebutuhan. Agar pada saat alat pemuas kebutuhan tersebut langka atau berkurang, kita sebagai manusia bisa beradaptasi dengan kelangkaan atau kondisi yang terjadi. Jadi, pandailah dalam menyusun skala prioritas kebutuhan yang kita inginkan. Oke, betul sekali. Apa yang teman kalian jelaskan tentang kesimpulan materi hari ini bahwasanya tentang kelangkaan, ya, apa yang kita gunakan, yang kita pakai setiap hari berhubungan dengan kebutuhan, ya, itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Hendaknya kita melakukan apa, penyusunan skala prioritas. Ya, mengingat kebutuhan kita sama ini sangat banyak, sedangkan barang-barang yang tersedia itu sangat terbatas. Ya kan? Banyak contohnya sekarang. Seperti beras. Coba, beras itu merupakan makanan pokok orang Indonesia. Maksudnya nasi ya? Ya, itu makanan pokok orang-orang Indonesia. Kalau seandainya nih makanan pokok itu langka keberadaannya, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, mencari makanan pengganti. Ya kan, benar kata teman kalian, mencari makanan pengganti. Pengganti nasi. Apa yang disebut dengan alternatif yang lain? Boleh singkong, boleh lagi? Boleh jagung, apa lagi? Gandum. Atau makanan sejenisnya, dari singkong misalnya koye. Itu enak. Ya. Siapa yang tahu koye? Enak itu. Ya. Justru makanan-makanan pokok seperti itu yang kita cari sekarang. Ya kan? Justru harganya lebih mahal. Nah, jadi untuk mengatasi kelangkaan dengan keterbatasan sumber daya yang ada, sumber daya alam yang ada, salah satunya kita mencari alternatif solusi lain, yaitu mencari makanan pengganti yang fungsinya sama, mengenyangkan perut kita. Simpel mengenyangkan ya? Nah, itu salah satunya. Kemudian apabila air, ya misalnya nih musim kering, airnya terbatas, kita penggunaannya pun harus berhemat. Kemudian seperti video tadi yang sudah kalian lihat, yang ditayangkan lewat handphone kalian, ya, lewat tadi yang ibu tayangkan di depan. Nah, itu contohnya. Kelangkaan gas LPG. Coba ibu nanya sekarang, kalian di rumah masaknya menggunakan kayu atau gas LPG? Gas LPG. Menggunakan gas LPG. Jarang orang menggunakan bahan bakar kayu ya, kecuali mendesak saat gasnya habis. Kalau di rumah nggak ada orang pakai gas. Sekarang orang maunya pakai gas, kayu nggak mau. Padahal kalau kita hidup di desa itu ya anak-anak ya, kayu itu banyak. Kecuali kalau kita tinggal di daerah perkotaan, di kota tidak ada kayu, pakai gas. Tapi karena memang keinginan manusia ingin menggunakan gas, ya mungkin ya itu yang mereka lakukan. Tapi kenyataannya pada saat gas langka, ya kita harus tetap menggunakan alternatif kayu, yaitu menggunakan kayu. Seperti yang dilakukan oleh Bapak tadi yang ada di mana? Jawa Barat. Nah, tadi menggunakan kayu untuk apa? Mengolah bakso. Dia sebagai penjual bakso keliling. Kalau dia misalnya nggak dagang kan, gimana penghasilan mereka dari dagang bakso? Nah itu, jadi harus bagaimana sesulit apapun tetap dilakukan usaha mereka. Kayu. Jadi apa yang mereka lakukan itu salah satu bentuk contoh yang positif. Nah nanti kalau misalnya orang tua kalian ya, misalnya berasnya habis atau mahal, ya bolehlah kita menggunakan makanan pengganti singkong dan
sebagainya, sama aja. Fungsinya sama untuk mengenyangkan perut. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah ada yang tanyakan? Ya. Untuk pertemuan berikutnya, ya, nanti kita akan bahas tentang potensi sumber daya alam. Untuk pertemuan minggu lalu ya. Minggu yang ada nanti kalian baca-baca bukunya, materinya. Jadi pada saat kita sudah bertemu seperti ini, kalian sudah tahu nih. Oke? Sampai di sini sudah paham semua ya? Sudah paham. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kemudian hari. Tetap kalian bersemangat ya anak-anak ya. Jangan menyerah, namanya belajar itu ya memang seperti ini, nggak ada yang mudah. Tapi kalau kita melaluinya dengan senang, dengan gembira seperti ini, insya Allah kalian akan berhasil menjadi anak-anak yang sukses. Oke? Sampai di sini paham? Paham. Sudah paham? Tepuk tangan dulu untuk hari ini. Ibu Andri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.